Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara kapasitor starting dengan kapasitor running pada kompresor kulkas. Kemudian bagaimana cara pemasangan dari kapasitor tersebut dan bagaimana cara kerja dari kapasitor starting maupun kapasitor running. Kemudian apa perbedaan antara relay yang digunakan kapasitor starting dengan relay yang biasa. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama dari bentuk fisik. Ini kapasitor starting yang warna putih, yang kemudian yang running yang warna hitam. Perbedaannya dari segi tegangan. Untuk kapasitor running tegangnya cenderung lebih besar. Kemudian yang starting itu lebih kecil, biasanya di kisaran 300 volt. Kemudian di bagian kapasitor starting itu dituliskan starting kapasitor. Jadi secara fisik seperti itulah perbedaannya. Kemudian untuk cara pemasangan dan relay yang digunakan pada kapasitor starting, ini adalah relay yang biasa, tapi isi di dalamnya sudah saya modif sedikit. Jadi untuk kapasitor starting ini pemasangannya terletak pada pin atas dan pin bawah pada relay. Ini relay yang 4 pin, jadi kalau untuk memasangkan kapasitor starting kita pasang pada pin atas dan pin bawah. Kemudian untuk kapasitor running, ini kita pasang di bagian kiri dan kanan. Kita pasang sejajar seperti ini. Kemudian untuk PTC relay yang di kapasitor starting ini sudah saya rubah agar kapasitor starting ini bisa bekerja secara maksimal. Untuk cara merubahnya nanti bisa dicek langsung, ada linknya pada deskripsi video ini. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan ini relay yang dipakai kapasitor starting ini sama-sama relay yang kaki 4. Cuman bedanya di sini. Kalau untuk PTC relay yang di kapasitor starting, ini kedua lubangnya tidak tersambung. Nah, di sini tidak tersambung sama sekali. Nah, kalau yang untuk relay biasa, ini kedua lubangnya ini tersambung. Tersambung seperti ini. Nah, di sini ada nilainya. Kalau yang starting tidak ada nilainya, tidak tersambung. Kalau yang di kapasitor running ini relay biasa tanpa kita rubah apapun. Kalau kita ukur seperti ini pin yang atas dan bawahnya ini tersambung. Ini sama saja dengan satu pin. Kemudian perbedaannya dengan relay yang starting, ini pin atas bawah tidak tersambung sama sekali atau tidak terhubung. Kalau pin atas dan bawah ini terhubung, berarti kapasitor starting ini tidak berfungsi dengan maksimal. Berarti tidak ada artinya kita menggunakan kapasitor starting. Jadi untuk pin-pin pada relay yang digunakan dari kapasitor starting ini, itu perbedaannya seperti itu, dan pin atas dan pin bawah tidak terhubung. Jadi pin yang terhubung itu pada yang di bagian relay starting ini, untuk kapasitor starting ini adalah pin bawah sama pin starting atau pin sebelah kiri pada relay ini terhubung. Kalau sama yang lainnya tidak terhubung. Jadi seperti itulah perbedaan relay yang kita gunakan pada kapasitor starting. Jadi sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara kerja kapasitor starting ini. Di sini saya pasangkan dulu pinnya yang di bagian atas, ini yang di bagian overload. Kita pasangkan langsung, tidak usah memakai overload. Sekarang saya akan tes untuk menghidupkan kompresor. Ini saya hubungkan dulu ke listrik. Coba diperhatikan pada layar monitor daya. Nah, ini kompresornya masih belum hidup. Nah, itu kompresornya baru hidup setelah saya hubungkan kabel dari kapasitor starting ke pin relay di bagian bawah. Setelah dihubungkan baru kompresornya ini hidup. Itu artinya kapasitor starting ini berfungsi untuk menghidupkan kompresor, atau sesuai dengan namanya untuk start atau starter. Ingat-ingat saja kayak sepeda motor. Jadi berfungsinya sebagai starter saja. Kalau kompresor ini sudah hidup, otomatis kapasitor starting ini sudah tidak berfungsi lagi. Sekarang kita akan lanjut ke kapasitor running. Untuk kapasitor running ini kita pasang di pin relay di bagian kiri dan di bagian kanan.
Kemudian untuk starting di bagian atas dan di bagian bawah. Sekarang kita akan tes untuk menghidupkan kompresor. Coba diperhatikan pada monitor daya atau di bagian layarnya. Coba diperhatikan. Ini kompresornya sudah hidup. Sekarang saya akan lepaskan salah satu kabel dari kapasitor running ini. Coba diperhatikan. Di bagian layarnya itu ada perubahan. Yang kita lihat perubahannya pada bagian ampere dan Kospi. Sekarang saya akan coba untuk memasangkan kembali kabel kapasitor runningnya. Coba diperhatikan lagi pada layar. Di sini ampernya langsung turun menjadi 0,37 ampere. Kemudian di bagian sebelah kanan ini adalah Kospi. Kospinya ini naik menjadi 0,8. Kemudian untuk wattnya tetap dan tidak ada perubahan. Jadi kesimpulannya begini, kapasitor starting ini berfungsi untuk menghidupkan kompresor. Setelah kompresor hidup, barulah kapasitor running ini berfungsi. Jadi fungsi dari kapasitor running ini untuk menurunkan ampere dari kompresor, kemudian untuk menaikkan Kospi. Oke, itu saja di pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan ditunggu video selanjutnya.